Wow. Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool J cool. Habis mandi, rambutnya lurus, agak berantakan ya, karena nggak tata. Tapi ya hari ini aku masak lagi. Hari ini mengenai apa ya? Masakan kimchi. Ya, tapi bukan bikin kimchi langsung, tapi kimchinya udah ada. Terus aku mau bikin nasi goreng kimchi. Ya, tentu bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya itu sangat sederhana. Dan seperti mungkin nasi goreng itu sebenarnya makanan sederhana di Indonesia ya. Jadi seperti nasi goreng, kalau orang Korea suka membuat nasi goreng kimchi. Ya, tentu bahan utamanya tentunya harusnya ada nasi, kemudian harus ada bahan utamanya kan tentu kimchi. Nah, kimchi ini yang paling penting. Ya, jadi kalau untuk kimchi bokkeumbap, kita bilang kimchi bokkeumbap. Nasi goreng kimchi ini sebenarnya tepatnya itu ketika kimchi itu sudah difermentasi cukup lama sehingga sudah asam. Ya, ketika menggunakan kimchi yang asam, itulah yang tepat buat untuk membuat nasi goreng kimchi. Kalau misalnya kimchinya itu kurang difermentasikan sehingga asamnya kurang, mendingan jangan. Rasanya akan lebih ke manisan, ya, daripada dia agak asam dan enak. Jadi sebenarnya ketika kimchi itu sudah difermentasikan, makanan yang paling cocok untuk membuat menggunakan kimchi yang sudah asam itu adalah nasi goreng kimchi. Kemudian juga kimchi sendiri pun bisa tumis ya. Jadi kalau misalnya dia udah ditumis, biasanya dia rasa asamnya itu agak hilang. Nah, kemudian juga sup kimchi jjigae ya. Itu yang makanan yang sangat tepat. Nah, seperti tadi aku bilang, bahannya itu sangat sederhana, nasi sama kimchi. Kemudian aku akan sedikit campur sosis, kemudian daun bawang sedikit, dan sisanya itu ya bisa pakai tergantung rasa kimchinya. Kita bisa pakai kayak saus asin dikit, gula dikit. Karena gula ini untuk membuat rasa asamnya itu membuat berkurang dan juga menjadi perpaduan yang bikin lebih enak. Kemudian juga mungkin biar lebih rasanya lebih mantap, bisa juga pakai sedikit untuk semacam MSG ya. Jadi ya bahannya seperti itu, sangat sederhana, dan aku akan bikin nasi goreng kimchi ini buat untuk makan siang besok ya. Aku taruh di kulkas, nanti dipanasin makan lagi. Biar untuk siap-siap lah. Karena kan sekarang kondisi sekarang kurang baik, kita terlalu banyak ini ya makan di luar ya. Jadi ya kalau memang kita kerja atau di tempat mana, sebaiknya makan sendiri ya, mungkin membawa makanan sendiri kan. Nah seperti itu. Dan juga jangan lupa kalau kimchi itu efeknya itu sangat baik. Jadi ketika difermentasikan ada semacam antibody ya, antivirus semacam seperti itu, ada efeknya. Dan juga di kimchi kan ada masuk juga untuk bawang ya, bawang putih. Bawang putih itu memang membantu untuk anti kanker ya. Kemudian juga sayuran-sayuran yang fermentasi ini dia membuat itu kita rasanya lebih kenyang, sehingga dia bagus buat untuk diet juga katanya ya. Dan juga pun dia membantu untuk melancarkan BAB juga ya. Jadi ini efeknya sangat baik. Jadi makanlah kimchi. Kemudian kimchinya itu kalian bisa dapat kimchi itu kalau memang butuh di Jakarta ya. Kalian bisa kontak untuk Instagram opaliving.id. Di situ kalian bisa pesan kimchi ya, seperti itu. Nah sekarang kita mulai masak. Pertama mungkin aku sebenarnya nggak terlalu suka daun bawang, jadi aku bikin dulu, potong sedikit daun bawangnya, nggak terlalu banyak. Nah, kemudian kita potong sih ya, bentuknya terserah sih. Nah ini udah. Nah ini kimchinya itu udah cukup fermentasi. Nah ini potong aja. Kalau misalnya kita sebenarnya bisa potong di telanan biar bisa campur dengan enak. Bisa potong kecil-kecil seperti ini. Bahannya udah ready nih ya. Oke, saatnya sekarang kita masak. Jadi aku kasih minyak dikit.
Nah, di sini kita masukin daun bawang dan sosis. Akan keluar sebenarnya yang daun bawang ini sebenarnya kenapa dari awal masukin, karena ketika dia campur minyak dan dipanasin dia akan keluarin minyak juga. Jadi ada rasa daun bawangnya itu kayak semacam gurih dan seperti itulah. Nah, di sini biar untuk kita kasih bumbu dulu. Nah, di sini kita bisa kasih sedikit gula. Ya, biar nanti campur dengan yang kimchi yang asam, dia akan menghilangkan sedikit rasa asamnya. Nah, di sini gulanya udah, di sini kita kasih saus asin sedikit. Paling satu sendok. Salah ya. Nggak sampai full ya. Kasih sedikit. Nah, disinilah kita baru masukin kimchi. Kimchinya itu kuahnya nggak harus banyak ya. Atau kuahnya terlalu banyak, nanti terlalu becek. Jadinya nasinya, nanti nasi gorengnya itu jadi lembek. Kemudian biar rasanya lebih mantap, kita kasih MSG sedikit. Ya, udah. Kalau begini udah selesai, tinggal nanti campur nasi, udah. Aduk. Nah, ini agak-agak keluar air kan. Nah, sekarang saatnya masukin nasi. Duh. Ini ada sisa nasi, tapi cukup banyak sih ya. Aku pakai semuanya aja deh. Mungkin bisa makan besok pagi dan makan siang kalau simpannya. Nah, sekarang nasinya biar enggak nempel, kita nasi bikin goreng ini, campur biar merata. Nah, kalau ini sudah campur dan sudah semuanya dicampur dengan baik, nantinya keluarkan, kemudian teman-teman bisa kasih, kalau langsung makan ya, kalau langsung makan bisa telur goreng kita nanti sebagai toppingnya, ataupun juga bisa kasih kayak wijen biar lebih kelihatannya mantap. Teman-teman bisa juga bukan sosis tapi bisa menggunakan daging juga, ataupun ada juga yang menggunakan keju ya. Gampang kan? Sekarang coba saatnya aku sedikit cicipi ya. Gimana rasanya? Udah lama nggak masak sih. Ini ada sosisnya. Wow. Selama ini aku nggak pernah pakai sosis loh. Hari ini pertama kali coba pakai. Kimchi akunya udah pas banget. Nggak terlalu, fermentasinya itu tidak terlalu banyak, tapi sangat cukup. Memang agak asam sekarang. Sosisnya itu lembut banget. Wah, nggak bisa berhenti ini, karena udah makan tadi, udah makan malam loh. Ini terakhir. Mantap. Coba ya. Cari kimchi dulu. Oke, annyeong.